Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah. Mari sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab kami tahu Engkau Allah kami yang baik, dan Engkau selama-lamanya baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, pengurapan-Mu turun atas setiap kami, sehingga kami boleh Tuhan memberikan yang terbaik lewat pujian, penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau memberikan penghormatan kita kepada Tuhan, pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur
dahsyat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia Allah yang dahsyat, amin. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Haleluya. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku
Engkau baik Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Dan biarlah hati kami penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau Tuhan. Sebab hanya ini yang kami berikan kepada Engkau Tuhan. Pujian ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia.
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Terima kasih. Engkau Bapa-Ku yang setia, Bapa-Ku yang setia. Mari kita semua angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa kami yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih.
Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Yes. Pagi ini kami bersyukur kepadamu. Sebab kami diingatkan kembali lewat pujian yang kami sudah persembahkan di hadapan Tuhan. Bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kami punya Tuhan yang perkasa. Yes. Kami punya Tuhan yang sampai dengan hari ini dan untuk seterusnya dan selamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Amin. Engkau tetap Tuhan yang baik. Amin. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang bermurah hati kepada setiap kami, anak-anak-Mu yang terus berharap kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu di minggu yang ketiga di tanggal 17 Mei 2020 ini. Kami ingin hidup kami lebih lagi Tuhan ubahkan. Kami rindu hidup kami menjadi hidup yang semakin dewasa. Kami sudah banyak mendengar firman-Mu di minggu-minggu yang lalu. Kami percaya firman yang sudah kami dengar semuanya itu akan terus membawa kami untuk meningkat di dalam kehidupan yang lebih baik. Juga hari ini, di minggu yang ketiga ini, akan semakin membuat kami terus meningkat di hadapan Tuhan. Dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, yang sudah ikut terlibat di dalam ibadah online pada hari ini. Siapapun mereka, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih, kami akan membuka telinga kami akan membuka pikiran kami. Berikan kepada kami hati seorang murid untuk menerima pelajaran daripada firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, Shalom, selamat pagi semua. Senang sekali pada kesempatan di minggu yang ketiga, tanggal 17 Mei 2020, saya boleh kembali hadir untuk menyapa dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada minggu yang ketiga ini, saya ingin membagikan firman Tuhan yang saya beri judul, Berlakulah sebagai orang merdeka. Berlakulah sebagai orang merdeka. Mari kita akan membuka ayat firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan firman ini, mari saya mengajak kita semua akan bersama-sama membaca ayat yang ke-16 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Firman Tuhan pada pagi ini di ayat yang ke-16 adalah firman Tuhan yang saya katakan sudah sangat jelas. Sudah sangat jelas. Bagi siapa ayat firman Tuhan ini sudah sangat jelas. Tentunya bagi setiap saudara, bagi setiap kita semua, termasuk saya. Orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Ayat ini sudah sangat jelas sekali. Kenapa? Karena ayat ini berkata, hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kalimat dari ayat ini diawali
dan diakhiri dengan satu kata yang sama. Coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat itu. Bukankah ayat ini diawali dan diakhiri dengan kata yang sama? Kata apa itu? Yaitu kata hiduplah. Hiduplah. Sekali lagi saya ingin saudara perhatikan ayat itu. Diawali dengan kata hiduplah, maka diakhiri juga dengan kata hiduplah. Jadi satu kata ini perlu benar-benar kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu, apa yang seseorang lakukan ketika ia hidup? Coba saudara renungkan, apa yang seseorang lakukan, apa yang seseorang perbuat ketika dia hidup. Saudara bisa lihat saya, Anda tentu melihat saya sebagai seorang yang masih hidup. Buktinya apa? Saya masih bisa berbicara, saya masih bisa menggerakkan tangan saya masih bisa berjalan ke kiri dan ke kanan, menggerakkan kaki saya. Orang yang hidup itu dia bisa bergerak, orang yang hidup dia bisa bekerja, orang yang hidup dia bisa berkata-kata, orang yang hidup dia bisa berpikir, orang yang hidup dia bisa berjalan, dia bisa berdiam, dia bisa mengerjakan segala sesuatunya ketika orang itu hidup. Tapi kalau orang itu mati, maka dia gak bisa berbuat apa-apa. Jangankan dia mengangkat tangan saudara. Dia mengedipkan matanya saja gak bisa. Itu karena dia sudah mati. Tapi kalau orang itu hidup, dia bisa berbuat seperti yang saudara lakukan hari ini. Anda bisa duduk, Anda bisa berdiri, Anda bisa makan, Anda bisa bergerak kemanapun Anda mau. Nah, saya ingin saudara perhatikan, ketika kita masih hidup saudara, jangan hidup kita itu diwarnai atau dipenuhi dengan kejahatan, dengan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Tetapi saya ingin saudara punya prinsip. Kalau saya hidup, saya harus punya prinsip. Prinsipnya apa? Mari kita mau buka 1 Korintus 10 ayat 31. Saudara buka Alkitab saudara, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Firman Tuhan berkata demikian, Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, kalau kita masih hidup, kalau kita masih bisa bergerak, kita masih bisa kesana kemari, kita masih bisa berfungsi, masih bisa bekerja dengan baik, punyailah prinsip seperti ayat ini. Ayat ini mengatakan lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi waktu saudara diam, apa yang Anda lakukan ketika Anda diam? Anda harus berpikir, saya ini sedang berdiam dan Tuhan itu tahu apa yang ada dalam pikiran saya. Kalau orang lain tidak tahu saudara, saya diam gini saudara nggak tahu apa yang saya pikirkan. Tapi kalau saya diam, yang ada di atas saya itu tahu persis apa yang ada dalam pikiran saya. Ketika saya bergerak ke sana kemari, Anda mungkin tidak tahu arah saya kemana. Tapi yang di atas, ada mata yang selalu melihat saya ketika saya bergerak ke sana kemari. Dia sudah tahu arah kemana yang akan saya tuju. Saudara, ketika kita hidup, maka prinsip ini harus ada dalam diri kita. Kita harus melakukan apa saja yang kita bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tujuan daripada firman Tuhan pagi ini yaitu supaya kita tidak melakukan hal-hal yang memalukan. Saya akan ulangi sekali lagi, tujuan daripada khotbah ini adalah
tidak melakukan hal-hal yang memalukan. Karena ketika kita hidup, saudara, kita bisa saja melakukan hal-hal yang memalukan, atau juga bisa melakukan hal-hal yang tidak memalukan. Ya, hal-hal yang memalukan itu hal-hal yang seperti apa, saudara? Hal-hal yang memalukan itu hal-hal yang tidak pantas. Itu hal-hal yang memalukan. Hal-hal yang memalukan itu bukan hanya melakukan hal yang tidak pantas, tetapi juga melakukan hal yang mencoreng muka. Coba kalau saudara, kalau andai kata kita bisa bertemu begini ya, face to face gitu, Anda dekat dengan saya, kemudian saya coba iseng memberikan arang di muka saudara. Saudara tentu tidak akan berani jalan-jalan ke mall. Anda tidak akan berani jalan-jalan ke pasar. Orang akan selalu melihat ini kenapa ini. Kok wajahnya dicoret-coret kok diem aja. Kalau saudara dan saya orang yang punya artinya pikiran yang sehat, ketika wajah kita kotor, ada corengan-corengan di wajah kita akan malu. Ya, maka kita akan lebih dulu membersihkan wajah kita, saudara. Supaya apa? Supaya orang ketika lihat tidak memikirkan hal yang kita tidak sangka-sangka. Hal yang memalukan itu hal yang mencoreng muka, hal yang mengaibkan. Itu arti hal-hal yang memalukan. Bapak Ibu, seseorang kenapa dia bisa melakukan hal-hal yang memalukan? Kenapa seseorang itu, sekali lagi saya mau bertanya kepada Anda, kira-kira apa sih sebabnya si A, si B, si C, atau yang Anda kenal, kok orang itu bisa ya melakukan hal-hal yang memalukan? Bukankah banyak ya saudara orang Kristen loh. Anda tahu kan orang itu orang Kristen, dia tahu dirinya juga orang Kristen. Dirinya tahu kalau dirinya seorang pelayan Tuhan. Anda juga tahu dia orang yang melayani Tuhan di gereja, setia lagi, aktif lagi. Tapi kita satu kali mendengar orang itu kok melakukan hal yang memalukan ya. Orang itu kok melakukan hal yang gak pantas ya. Kenapa seseorang bisa melakukan hal yang memalukan? Waktu saya renungkan ini saudara, maka timbul sebuah pernyataan. Kenapa ada orang yang melakukan hal-hal yang memalukan? Karena orang itu dipengaruhi oleh yang jahat. Karena orang itu membiarkan dirinya ada dalam kuasa yang jahat. Misalkan apa saudara? Bisa enggak saya mau tanya nih, seorang pelayan Tuhan mukul istrinya. Seorang pelayan Tuhan mukul suaminya. Seorang hamba Tuhan berbuat asusila. Seorang aktivis gereja, donatur gereja, orang yang setia memberikan persepuluhan dengan luar biasa. Bisa enggak dia melakukan hal-hal yang boleh dikatakan gelap mata? Tentu Anda bisa menjawab. Bisa. Banyak saudara berita-berita yang kita dengar. Gelap mata. Artinya dirinya itu dibiarkan, dipengaruhi oleh yang jahat. Kemudian mungkin dia juga karena mabuk, karena sudah ada niat, sudah ada rancangan di dalam batinnya, ingin berbuat sesuatu yang salah. Maka dia bisa melakukan hal-hal yang memalukan. Nah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita ini ada di pengaruh yang sebaliknya, kalau orang itu ada dalam pengaruh yang jahat, maka dia bisa melakukan hal-hal yang memalukan. Hal-hal yang mendatangkan aib, mencoreng mukanya, mencoreng komunitasnya, mencoreng gereja di mana dia ada. Tapi sebaliknya kalau orang itu dipengaruhi, dikuasai oleh Roh Tuhan, mana ada orang yang dipengaruhi oleh kuasa Tuhan, dia bisa melakukan hal-hal yang memalukan, saudara. Kalau hidupnya benar-benar ada dalam kuasa Roh Kudus, saya percaya dia tidak akan melakukan hal-hal yang memalukan. Ya, dia tidak akan memiliki aib dalam dirinya. Kenapa?
Kalau hidup seseorang itu ada dalam kuasanya Tuhan, benar-benar hidupnya dikuasai oleh Tuhan, maka hidupnya akan jadi berkat. Hidupnya ketika dia pergi kemana saja, dia bisa damai. Dia nggak merasa ada orang yang menuduh dirinya. Coba kalau seseorang itu melakukan sebuah kejahatan, memang dia tidak ketahuan melakukan kejahatan. Belum diketahui kejahatan apa yang dia lakukan, tapi hatinya, batinnya sudah menuduh dia. Kemanapun dia pergi ada suara ini yang nuduh. Kamu melakukan kejahatan loh, kamu belum ngaku loh sama Tuhan. Ini hati suaranya ini akan terus bicara, saudara. Tapi kalau orang itu dipengaruhi oleh Roh Kudus, ada dalam hidup yang benar-benar Tuhan kuasai, kemanapun dia pergi, hidupnya damai. Kenapa? Karena dia nggak bawa beban apapun. Hidupnya merdeka karena dipengaruhi oleh Tuhan. Jadi penting sekali untuk tiap-tiap kita yang sudah merdeka dari kuasa dosa, untuk kita bisa selalu menjaga diri kita sebagai hamba-hamba Tuhan setiap hari. Nah, saya ingin membagikan 2 langkah untuk kita bisa tiap hari, saudara. Bukan tiap minggu, bukan tiap bulan, tetapi tiap hari kita bisa menjaga diri kita sebagai hamba Tuhan. Ada 2 langkah. Mari kita akan buka dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Saudara, kita mau baca ayat-ayat itu. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian bunyi perkataan firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat yang terakhir, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Mari lihat langkah yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa tiap hari hidup sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, yang tidak melakukan hal-hal yang memalukan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang melakukan hal-hal yang memalukan di luar sana, itu urusan mereka. Kalau masih ada hamba-hamba Tuhan yang sampai dengan hari ini masih melakukan hal-hal yang mencoreng mukanya sendiri, mencoreng gerejanya sendiri, itu urusannya mereka. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin kita semua sebagai jemaat GBT, Kristus Alfa Omega Jepara, mari kita akan lihat langkah yang pertama. Kita harus hidup tiap hari sebagai hamba Tuhan. Apa itu yang pertama? Ayat yang ke-11 di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu, ini yang pertama, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Yang pertama, menjauhkan diri dari keinginan daging. Ayat ini mengatakan loh saudara, kamu menjauhkan diri.
Apa sih arti menjauh? Kalau ini mimbar, posisi saya di sini, posisi saya ada di sini, ini artinya saya dekat dengan mimbar. Kenapa saya dekat dengan mimbar? Karena saya merasa mimbar ini enggak membahayakan saya, saudara. Tapi seandainya ini adalah tempat yang membahayakan saya, maka saya tidak akan mungkin dekat. Tapi sebaliknya saya akan menjauh. Saya akan semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh, semakin aman. Tapi kalau semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, ini tempat yang berbahaya, maka saya akan semakin bahaya. Saudara, ayat ini mengatakan, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Menjauh itu artinya tidak mendekat, menghindari. Dan semua yang diminta untuk dijauhi, semua yang diminta untuk dihindari, itu adalah berbahaya. Sekali lagi, kalau saudara diminta, jangan dekat, jauhi tempat itu. Artinya tempat itu bahaya. Kalau Anda diminta, jangan lebih dekat lagi. Itu artinya Anda kalau lebih dekat lagi itu berbahaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita diminta untuk menjauhi keinginan daging, maka keinginan daging itu adalah berbahaya bagi kita. Keinginan daging itu berbahaya bagi diri kita yang sudah merdeka dari dosa. Jadi jangan dianggap sepele. Keinginan daging tidak apa-apa, saya toh masih dalam daging. Masa saya nggak boleh itu, nggak boleh ini. Nggak boleh sama seperti orang lain, itu orang Kristen juga. Dia juga anak Tuhan, dia kok boleh dugem. Loh, dia juga anggota gereja. Aku tahu loh hidupnya itu seperti itu, nggak jadi berkat, toh dia bisa aman-aman aja. Kok itu boleh, aku nggak boleh? Sekali lagi saudara, kalau masih ada anak-anak Tuhan yang hidupnya seperti itu, sudah itu bukan urusan kita. Hari ini urusannya adalah diri kita. Keinginan daging itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Ada 3 ayat. Roma 8 ayat 6. Saudara baca itu sekilas. Roma 8 ayat 6 mengatakan, karena keinginan daging adalah maut. Keinginan daging bukan hidup loh Bapak Ibu. Keinginan daging bukan arahnya ke sorga. Tapi keinginan daging arahnya ke maut. Neraka, itu keinginan daging. Roma 8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Arti kata perseteruan itu artinya kita jadi lawannya Tuhan. Saudara, orang Kristen walaupun hidupnya ada dalam keinginan daging, dia orang sesuai dengan ayat ini, hidupnya itu jadi lawannya Tuhan. Orang yang hidupnya walaupun dia orang Kristen penuh dengan keinginan daging, ayat ini mengatakan orang itu membuka perseteruan dengan Tuhan. Yang ketiga, mengapa kok keinginan daging itu berbahaya? Bukan hanya karena arahnya ke maut, bukan hanya karena dia membuka perseteruan dengan Tuhan, tetapi ayat yang ketiga, Galatia 5 ayat 17 dikatakan sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Tidak akan pernah mungkin hidup saudara bisa maju, rohani saudara bisa semakin dekat sama Tuhan, kalau saudara juga bersamaan dengan itu, masih juga punya yang namanya keinginan daging. Masih menyimpan, masih memelihara, tidak mau mematikan, tidak mau benar-benar lepas dari keinginan daging. Lalu Anda berpikir, aku tetap mau dekat sama Tuhan. Ayat ini mengatakan tidak mungkin, itu berlawanan dengan keinginan roh. Saudara mau dekat sama Tuhan, harus Anda jauh dari keinginan daging. Kalau Anda mau dekat dengan keinginan daging, maka Anda jauh dari roh, dari Tuhan. Itu sudah pasti. Jadi keinginan daging itu berbahaya Bapak Ibu. Apa sih keinginan daging itu? Apa toh Pak? Keinginan daging itu saudara,
Bapak Abraham sudah menyampaikan di khotbah tanggal 10 yang lalu. Dan saya mau ingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang apa itu keinginan daging. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, egoisme, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Masih banyak. Enggak cuma berhenti sampai di ayat yang ke-20 atau 21. Tapi masih ada beberapa yang lain, kalau disebutkan banyak sekali saudara. Tapi walaupun tidak disebutkan lagi, karena ada kata dan sebagainya, ini pun sudah sangat banyak sekali. Keinginan daging itu yang terkadang masih mencoba untuk menggoda kita. Siapa di sini sebagai orang Kristen, dia enggak pernah iri hati. Siapa di sini sebagai orang Kristen, enggak pernah berselisih satu dengan yang lain. Kita masih bisa berselisih. Kita mungkin masih bisa terjebak dengan iri hati. Kita mungkin masih bisa amarah. Kita mungkin masih bisa egoisme. Saudara, kita harus benar-benar berjuang. Dan mengerti bahwa kalau ini masih terus tinggal dalam diri kita, itu berbahaya. Semakin kita tinggal dalam keinginan daging, semakin hidup kita enggak akan pernah bisa maju dalam Roh Kudus. Dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang pertama, menjauh dari keinginan daging. Kenapa? Karena keinginan daging itu berbahaya. Dan keinginan daging itu berasal dari dunia, bukan dari sorga. Keinginan daging itu berasal dari dunia. Dunia itu tempat yang sebentar lagi akan lenyap. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Keinginan daging itu dari dunia. Tapi dunia sedang lenyap. Dan akan lenyap. Dan pasti lenyap. Jadi enggak ada gunanya saudara. Kita masih terus melakukan keinginan daging. Mari cari yang sifatnya itu kekal. Yang tidak akan lenyap. Apa itu? Sorga. Tidak akan lenyap saudara. Kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Namanya saja kekal. Berarti tetap ada untuk seterusnya dan selama-lamanya. Yang kedua, langkah yang kedua, yaitu ayat yang ke-12. Kita mau buka lagi di pasal yang kedua, ayat yang ke-12, 1 Petrus 2, 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Yang kedua, yang firman Tuhan ingin kita lakukan adalah memiliki cara hidup yang baik. Cara hidup itu artinya perilaku, tingkah laku, sepak terjang. Kenapa kok kita ini masih bicara soal cara hidup? Karena saudara dan saya masih hidup. Kita ini masih bisa berperilaku, kita masih bisa bertingkah laku, kita masih bisa punya sepak terjang. Seringkali kita dengar ya, sepak terjang orang itu loh hebat. Perilaku orang itu loh dahsyat. Kenapa? Ya karena dia masih hidup. Kita enggak pernah mengomentari orang yang sudah mati lalu kita bilang, hebat loh sepak terjangnya. Padahal dia sudah mati saudara. Enggak ada gunanya dan memang enggak akan pernah bisa. Kalau kita diminta memiliki cara hidup yang baik, itu artinya kita harus punya perilaku yang baik. Kita harus punya tingkah laku yang baik. Kita harus punya sepak terjang yang baik. Persoalannya yang baik itu seperti apa? Memiliki cara hidup yang baik itu yang seperti apa? Bukan seperti seseorang, bukan seperti yang kita kenal tentang orang itu. Misalkan, saya mau mencontoh kehidupan Pak Pendeta itu. Dia tak lihat kok cara hidupnya baik, perilakunya baik, sepak terjangnya baik. Saudara, Anda lihat hanya cuma ketika Anda tahu dia ada di mimbar.
Anda lihat ketika Anda tahu dia sedang ada bersama dengan Anda. Tapi Anda tidak pernah tahu dia ketika dia ada di rumah. Ketika dia mungkin ada di pasar, ketika dia mungkin ada di mobil, ketika dia mungkin ada di tempat-tempat lain. Dia bisa saja masih emosi. Dia masih bisa aja punya egoisme. Dia masih bisa saja memiliki perilaku yang enggak baik. Perilaku yang baik itu tidak karena kita mencontoh seorang pendeta, mencontoh seorang rohaniwan, mencontoh seorang tua-tua, mencontoh seorang yang sudah lama dalam Tuhan. Oke lah, kita masih bisa melihat dari kesetiaannya, oke. Tapi satu kali saudara, namanya masih manusia, kita masih bisa kecewa. Satu kali dia bisa berbuat yang salah, kita lalu kecewa. Omongannya mungkin bisa keliru sedikit, kita bisa kecewa. Mungkin perilakunya bisa sedikit menyimpang, kita mungkin bisa kecewa. Kalau begitu saudara, cara hidup atau perilaku yang baik itu seperti apa? Mari kita akan buka dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6b. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6b. Dikatakan di sana, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, kalau kita ditanya, kita harus memiliki cara hidup yang baik, cara hidup yang seperti apa yang harus kita ikuti, cara hidup seperti apa yang harus kita turuti, maka ayat ini mengatakan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dalam bahasa Jawa dikatakan, uripe wajib kaya sugenge Kristus. Uripe wajib kaya sugenge Kristus. Uripe kita ini wajib seperti sugenge Kristus. Dalam bahasa yang lain dikatakan dia wajib berjalan sedemikian sebagaimana dia sendiri juga telah berjalan. Jangan berpikir jalannya Yesus itu kayak apa ya? Apakah kayak wong Solo ya jalannya Yesus ya? Pelan-pelan, timik-timik gitu saudara jalannya Yesus. Bukan. Tuhan Yesus jalannya bukan kayak orang Solo, bukan kayak orang Kraton. Bukan kayak orang Ningrat. Jalannya Yesus ya seperti kita pada umumnya. Langkahnya Yesus juga sama, 80 cm, lebih kurang. Ya sama. Tidak beda, tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang langkahnya. Sama. Tapi yang dimaksud adalah, kalau kita mau memiliki cara hidup yang baik, perilaku yang baik, sepak terjang yang baik, maka kita harus lihat dari hidupnya Yesus. Apa itu contohnya? 1 Petrus 2 ayat 23. 1 Petrus 2 ayat 23 dikatakan di sana. 1 Petrus 2 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia. Ia menghakimi dengan adil. Cara hidup yang baik, yang tiap-tiap hari harus kita contoh dari kehidupan seseorang, maka contohlah dari hidupnya Yesus. Hidupnya Yesus itu tidak ada dendam, saudara. Hidupnya Yesus tidak ada sakit hati. Hidupnya Yesus tidak menyimpan sebuah angan-angan, satu kali aku akan balas orang itu yang ngata-ngatain aku. Hidupnya Yesus tidak dipenuhi dengan dengki, dengan amarah, dengan penyesalan. Hidupnya Yesus tidak dipengaruhi dengan sebuah pemikiran-pemikiran yang mungkin masih kita pikirkan. Kalau kita dirugikan oleh orang, kalau kita disakiti oleh orang, kita masih bisa memikirkan pikiran-pikiran yang konyol. Tapi Tuhan Yesus, Yesus Kristus, Dia tidak pernah hidupnya itu dipengaruhi oleh beban-beban yang negatif. Oleh sebuah tekanan-tekanan yang membuat Dia berpikir satu kali aku harus membalas, satu kali aku harus geram. Menumpahkan geramku, menumpahkan kekesalanku. Bukan seperti itu.
Tapi seorang pendeta masih bisa, saudara, satu kali seperti itu. Seorang hamba Tuhan dia masih bisa seperti itu. Kita seringkali bisa kecewa melihat manusia yang kita contoh kehidupannya. Saudara, kita harus jadi diri kita sendiri. Dan terus Anda harus punya figur yang bisa Anda jadikan panutan. Siapa dia? Hanya cuma satu, Yesus saja. Mari kita akan lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9. 1 Petrus 3 ayat 8 dan sampai 9 dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebagai kesimpulannya, saudara, memiliki cara hidup yang baik itu bukan hanya dari penampilan kita, bukan hanya dari mungkin catatan kehidupan kita, yang orang lihat hidup kita itu menyenangkan, yang orang bisa baca hidup kita itu sangat friendly, sangat bersahabat. Bukan hanya itu, saudara, tapi memiliki cara hidup yang baik adalah dimanapun kita berada, kita harus bisa jadi berkat. Seperti ayat ini, hendaklah kamu memberkati. Hidup Yesus kemanapun dia ada, selalu di sana ada berkat yang diberikan oleh Yesus. Entah dia menyembuhkan orang yang sakit, entah dia menguatkan orang yang sedang lemah, entah dia sedang membebaskan orang yang dalam tekanan. Intinya adalah hidup Yesus itu hidup yang dipengaruhi dengan tindakan-tindakan selalu ingin memberkati orang lain. Tidak menyusahkan orang lain, tidak malah jadi beban bagi orang lain. Mari Bapak Ibu, dua hal ini, menjauh dari keinginan daging dan memiliki cara hidup yang baik, adalah dua langkah yang harus terus kita jalani setiap hari sebagai hamba-hamba Tuhan, agar kemerdekaan kita dalam Tuhan itu tidak selalu kita gunakan untuk melakukan yang jahat, tapi selalu kita gunakan untuk jadi berkat bagi orang lain. Biar pagi ini Bapak Ibu Saudara, kita mau menyanyikan sebuah pujian. Tuhan, aku mau beri yang terbaik bagimu. Lewat hidupku Tuhan, aku mau beri yang terbaik. Mari saya ingin kita nyanyikan lagu yang sudah cukup lama tapi tidak lagi dinyanyikan. Saya rindu kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Biar ketika saudara menyanyikan lagu ini, saudara benar-benar kembali untuk hidupmu engkau berikan sebagai hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Nyanyikan lagu ini. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, katakan, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, oh, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Biar pagi ini kita mau memberikan hidup kita kembali kepada Tuhan. Kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, firman Tuhan ingatkan, hiduplah sebagai hamba-hamba Allah. Jauhi keinginan daging, karena itu berbahaya. Itu menuju kepada maut.
Jauhi keinginan daging itu. Yang kedua, Tuhan ingin supaya kita memiliki cara hidup yang baik, yaitu seperti Kristus. Dimanapun dia berada, hidupnya selalu menjadi berkat bagi orang lain. Dalam apapun yang dia lakukan, apapun yang dia katakan, apapun itu, hidup Kristus selalu menjadi berkat bagi orang lain. Saya merindukan semua kita yang mendengarkan siaran ini, semua kita yang mengikuti ibadah online ini, hidup kita benar-benar hidup sebagai hamba-hamba Tuhan. Tidak melakukan hal yang memalukan, tidak melakukan hal yang mencoreng muka. Sepak terjang kita benar-benar sepak terjang yang seperti Kristus adanya. Mari nyanyikan lagu ini sambil engkau mengangkat tangan di hadapanmu, di hadapan Tuhan. Ku beri yang terbaik, yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku, ku beri yang terbaik, yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau mengingatkan kepada kami sebagai hamba-hamba-Mu, biar hidup kami tidak melakukan hal-hal yang memalukan. Sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pribadi-pribadi yang sudah hidup di dalam kemerdekaan dari dosa, kami tidak lagi dekat dengan keinginan daging. Tapi sebaliknya kami menjauh, bahkan kami terus semakin menjauh dari keinginan daging. Karena kami ingin memiliki cara hidup yang seperti Kristus. Hidup yang memberikan dirinya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu kami tahu kalau firman-Mu sudah kami dengar, Engkau akan memampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka saat ini berada. Dalam segala kondisi dan keadaan mereka yang saat ini mereka sedang alami, kiranya Engkau tetap menguatkan mereka, memberikan damai dalam jiwa mereka, memberikan sukacita dalam roh mereka, agar mereka tahu bahwa hidup mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan sedikit pun, tapi selalu bersama dengan Tuhan. Terima kasih, berkati sekali lagi firman yang sudah mereka dengar, kiranya itu tersimpan dan itu menjadi rema dalam diri mereka. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kalau kami akan menerima berkat daripada Tuhan, kami mau menaikkan pujian ini, pengagungan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan, pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu.
segala pujian dan kemuliaan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi ini, biar masing-masing kita dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat daripada Bapa kita yang ada di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Tuhan akan tetap bersama dengan hidupmu, Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tuhan akan tetap menguatkan engkau dan tidak akan pernah membiarkan engkau lemah. Biar engkau selalu dipelihara dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Engkau selalu akan menjadi pribadi-pribadi yang ada dalam anugerah dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima berkatnya ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bertemu dalam ibadah tanggal 21 Mei 2020 dalam ibadah bersama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.